Di episode sebelumnya rahasia besar Yao Lao akhirnya terungkap. Ternyata, sang guru legendaris pernah diusir dari klannya sendiri karena darah Dou Di-nya dianggap lemah. Tapi itu bukan akhir. Selama puluhan tahun, dia mengasah kekuatan hingga menjadi pilar di dunia pemurnian pil. Lalu tiba-tiba, undangan misterius dari klan Gu muncul. Xiao Yan harus pergi, demi menghadiri upacara kedewasaan Sun Er. Sang gadis yang telah lama mengisi hatinya, kini berdiri di puncak kejayaan klan kuno. Kalau kau ingin bersamanya, buktikan. Dan perjalanan menuju alam Gu pun dimulai. Cahaya mentari keemasan menyinari medan pertempuran yang kini telah menjadi ajang pertempuran antara legenda. Suara ledakan ki yang menggetarkan langit menggema di antara awan hitam yang mengalir deras di atas langit Central Plains. Di tengah-tengah medan itu, sosok pemuda berbaju hitam berdiri tenang, Xiao Yan. Wajahnya dingin, tatapannya setajam bilah pedang surgawi. Di hadapannya berdiri dua tokoh menakutkan, Yao Wangui dari Hall of Souls dan Black Nether dari Heaven Demon Phoenix Tribe, dua doseng, yang bahkan ditakuti oleh sesama elit. Namun, Xiao Yan tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Yao Wangui memandang pemuda itu dengan ejekan, kau memang sudah melampaui ekspektasi kami, Xiao Yan. Tapi jangan anggap kami akan membiarkanmu terus menjadi duri dalam daging kami. Namun sebelum kata-katanya selesai, aura mengerikan meledak dari tubuh Xiao Yan. Api hijau emas menyala ganas dari tubuhnya, melilit udara dan membakar ruang di sekitarnya. Heavenly Flame. Dengan raungan rendah, Xiao Yan mengaktifkan flame mantra hingga tingkat tertingginya. 9 jenis api surgawi menyatu menjadi satu, membentuk Pillar of Nine Flames, kekuatan yang cukup untuk membelah langit. Black Nether mengeluarkan suara tawa rendah dan mengepakkan sayap hitamnya. Tubuhnya berubah menjadi sosok iblis raksasa, menyapu udara dengan aura penghancur. Xiao Yan, jangan sombong hanya karena kau pernah mengalahkan Hun Miseng. Kami berbeda. Namun, dalam sekejap, tubuh Xiao Yan menghilang seperti hantu. Ketika dia muncul kembali, tinjunya yang diselimuti api surgawi sudah menghantam dada Black Nether. Dentuman besar meledak, membuat tubuh Black Nether terlempar jauh dengan darah menyembur dari mulutnya. Semua mata membelalak. Bagaimana bisa, bahkan Black Nether pun. Yao Wangui mengerutkan alis. Dia tak menyangka bahwa kekuatan Xiao Yan telah mencapai titik di mana dia bisa menginjak doseng tingkat awal seperti Black Nether. Aku tak punya waktu untuk bermain-main lagi, ucap Xiao Yan pelan, sebelum tubuhnya sekali lagi berubah menjadi cahaya api yang menyerang Yao Wangui dengan kekuatan destruktif penuh. Langit terguncang ketika dua kekuatan besar bertabrakan. Suara ledakan mengguncang langit dan bumi. Tubuh Yao Wangui terhuyung ke belakang, ekspresi terkejut terpahat jelas di wajahnya. Serangan Xiao Yan nyaris menembus pertahanannya, sesuatu yang bahkan sesama doseng akan kesulitan melakukannya. Namun di tengah badai api itu, Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Tatapannya menatap kejauhan, ke arah langit yang jauh di timur. Aura familiar, aura yang telah terukir dalam darahnya sendiri, mulai terasa. Aura leluhur. Ini, ayah. Gumamnya perlahan. Jauh di ujung cakrawala, suara petir surgawi menggelegar, dan sebuah kehendak kuno perlahan turun ke dunia. Di tempat yang jauh dari medan pertempuran ini, kekuatan yang selama ini tersegel mulai bangkit. Jiwa tua yang tertidur dalam kedalaman warisan keluarga Xiao mulai terbangun. Yao Wangui menyadari perubahan atmosfer. Tidak, jangan bilang kalau klan Xiao benar-benar hendak bangkit. Sementara itu, Xiao Yan tersenyum tipis. Cahaya hijau emas di sekeliling tubuhnya bergelombang, seolah menyambut sesuatu, sebuah kekuatan warisan, kekuatan leluhur yang tertanam dalam darahnya mulai bergema. Di langit, suara petir menyambar, seolah mengumumkan kepada dunia. Pewaris sejati telah bangkit. Hari kebangkitan klan Xiao telah tiba. Dan bagi Hall of Souls, ini hanyalah awal dari akhir. Langit kota suci Gu hari itu sedikit mendung, seolah menyimpan kegelisahan yang tak kasat mata. Di depan gerbang kota, suasana membeku seperti malam sebelum pertempuran besar. Prajurit-prajurit lapis baja hitam dari tentara terendam hitam telah mengangkat tombak mereka tinggi-tinggi, semua diarahkan ke satu orang, Xiao Yan. Di sisinya, dokter peri kecil dan kawan-kawan berdiri siaga, doki mereka melonjak dengan tenang namun penuh tekanan. Sekilas, tampak seperti sekelompok elang yang siap menerkam kapan saja. Suara ejekan yang dingin keluar dari kerumunan, berasal dari wajah yang dipenuhi kecemburuan dan kebencian. Ling Kuan, salah satu komandan dari tentara terendam hitam. Ling Kuan, suara Xiao Yan terdengar tenang namun menyimpan ketegasan, kau memakai otoritas untuk balas dendam pribadi.
Undangan giok ini berasal dari klan Gu. Sebagai tamu undangan resmi, kau, seorang komandan, tidak layak menahanku. Ling Kuan terdiam, wajahnya menegang, tapi sebelum sempat ia membalas. Sosok bagaikan meteor turun dari atas tembok kota, menghantam tanah seperti menara logam. Sosok itu berdiri tegak, auranya memancar kuat dan menggetarkan hati. Ling Kuan, apa yang kau lakukan? Suara berat itu menghentikan waktu sejenak. Ekspresi Ling Kuan berubah. Ia menggertakkan gigi, menyeka darah di sudut mulutnya, tidak ada. Pria yang disebut komandan kelima mengerutkan alis. Tatapannya jatuh pada Xiao Yan. Sekilas, sinar tajam seperti bilah pedang melintas di matanya. Salam hormat, komandan kelima. Seru para prajurit sekitar, memberikan penghormatan penuh. Xiao Yan, ya, komandan kelima menatap dalam-dalam, dan di balik tatapannya, ada permusuhan samar yang tak bisa disembunyikan. Xiao Yan hanya tersenyum tipis, menangkupkan tangan dengan sopan. Paviliun bintang jatuh, Xiao Yan. Ling Kuan tertawa dingin. Jadi, kau benar-benar akan membiarkan dia masuk? Komandan kelima menoleh, matanya membakar, dia punya undangan. Menahannya hanya akan mempermalukan klan Gu. Ling Kuan mendengus, namun tidak bisa berkata-kata. Silakan masuk, Tuan Xiao Yan, ujar komandan kelima. Tunggu beberapa hari, kau akan dibawa ke alam Gu pada waktunya. Xiao Yan mengangguk, namun di dalam hatinya, ia tahu, permusuhan ini bukan tanpa alasan. Sun Er, apakah ini semua karena kau? Saat ia melangkah melewati komandan kelima, suara pelan terdengar dari belakang. Bolehkah aku menantangmu nanti? Suara itu pelan, nyaris tak terdengar, tapi cukup jelas bagi Xiao Yan. Xiao Yan berhenti sejenak, kemudian menjawab lirih, iya. Dia tahu, ini bukan yang terakhir. Ini baru permulaan. Jalan yang dilaluinya untuk bertemu Sun Er kembali tidak akan seindah yang ia bayangkan. Tapi ia tidak akan mundur. Dari kejauhan, Ling Kuan menatap punggung Xiao Yan dengan mata gelap. Xiao Yan, kekuatanmu tak sebanding dengan generasi muda klan Gu. Kau akan menyesali kedatanganmu. Namun, Xiao Yan tak menoleh. Ia hanya melangkah ke dalam kota suci Gu, kota kuno yang dipenuhi kekuatan dan rahasia. Di sisi lain, jauh di puncak gunung yang diselimuti kabut, seorang wanita duduk diam di tengah awan. Rambutnya hitam lembut, dan wajahnya, wajah yang bisa menjatuhkan negara. Xiao Yan sudah tiba, lapor seorang lelaki tua yang muncul di hadapannya. Begitu kata-kata itu keluar, wanita itu telah berada di depannya. Senyuman lembut muncul di wajahnya. Siapa lagi kalau bukan Sun Er? Dia baik-baik saja, tanyanya, suaranya seperti desiran angin musim semi. Dia, sudah menjadi bintang 4 Douzun, jawab lelaki tua itu kagum. Dulu hanya Douze kecil, sekarang bahkan aku pun tak bisa melihat batas kekuatannya. Sun Er tersenyum lembut. Hatinya seperti air yang tak pernah beriak, tapi di baliknya tersimpan gelombang yang mendalam. Aku percaya padanya, katanya pelan. Namun lelaki tua itu terlihat ragu. Tapi, perkataanmu saat pertemuan klan, tentang pernikahan, telah menimbulkan masalah. Senyum Sun Er tak berubah. Terlepas dari apakah kalian menentang, atau mendukungku, aku hanya menyukainya. Dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Satu kalimat itu telah mengguncang seluruh klan Gu. Kini, benih cinta yang dulu tumbuh diam-diam di hutan, telah menjadi pohon besar yang tak bisa ditebang siapapun. Dan di hadapan pohon itu, Xiao Yan berdiri, siap melindunginya dari badai manapun. Di tengah keramaian yang semarak dan bising, satu suara mengguncang seluruh gedung. Teriakan tajam itu menyapu ruangan seperti petir yang membelah langit malam, menyapu semua suara hingga lenyap. Seluruh aula terdiam. Nama yang disebut, komandan ketiga dari pasukan hitam klan Gu, dan juara dari Pil Gathering, adalah dua tokoh luar biasa yang mewakili generasi muda elit. Apakah mereka benar-benar akan bertarung di tempat ini, di hadapan semua mata yang penasaran dan penuh gairah? Sorak-sorai dan bisik-bisik membanjiri ruangan, menggema dalam harapan sebuah pertunjukan legendaris akan segera dimulai. Kelompok dokter peri kecil pun ikut terguncang. Mereka menoleh ke arah Xiao Yan, yang kini duduk diam, tapi wajahnya perlahan menjadi dingin dan kelam. Dengan sekali helaan napas, ia meletakkan cangkir tehnya. Sempurna, katanya pelan. Sebelum aku masuk ke sarang naga bernama klan Gu, sebaiknya aku potong leher ayam lebih dulu, agar monyet-monyet di sana tahu siapa yang akan mereka hadapi. Tatapannya terangkat, tajam dan dingin seperti mata elang. Ia mengarahkannya pada seorang pria berpakaian hijau yang berdiri di lantai atas. Haha, si pria tertawa santai. Matanya cukup tajam. Itulah Yang Hao, komandan ketiga klan Gu. Sosok yang terkenal kejam, kuat, dan jarang terkalahkan meski hanya berada di puncak Douzun bintang 5. Tuan Xiao Yan, katanya saat muncul di panggung.
Bolehkah saya belajar sedikit darimu hari ini? Sorotan ratusan pasang mata langsung tertuju pada satu sosok kurus yang duduk di sisi jendela. Itu Xiao Yan, juara pil gathering. Tak kusangka, alkemis tingkat 8 di usia semuda itu. Namun, Xiao Yan hanya berdiri dengan tenang. Dengan suara sedingin salju, ia menjawab, "Karena kau bersikeras, aku akan memenuhi permintaanmu." Yang Hao tersenyum, tapi di balik senyuman itu, tersembunyi niat jahat yang menusuk seperti belati. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang, dan ketika muncul kembali, dia sudah berada di depan Xiao Yan, cakarnya melesat bagaikan pedang angin, menyayat udara dan menciptakan luka-luka hitam di ruang itu. Tapi Xiao Yan bergerak, kakinya melangkah dengan irama misterius. Ia seperti bayangan yang tak bisa disentuh. Langkah-langkah petir 3000 miliknya menghindari serangan mematikan itu dengan sempurna. Bagus, Yang Hao mendengus. Kalau begitu, cobalah langkah kaki ular naga milikku. Aura naga dan ular membentuk siluet samar di belakangnya. Ia menyerang lagi, lebih cepat, lebih ganas, kini membawa Sky Evil Key Shattering Claw, serangan Do tingkat tinggi yang mampu menghancurkan ruang. Namun, Xiao Yan tetap tenang. Dengan presisi seperti dewa, ia menepiskan cakar maut itu tepat di titik kelemahannya. Apa? Yang Hao mulai terdesak. Dalam pertukaran belasan jurus, matanya mulai menunjukkan kegugupan. Ia sudah mengeluarkan dua keterampilan Do tingkat tinggi, namun tak satu pun menyentuh lawannya. Tak mungkin, aku punya lebih banyak Do skill, lebih kuat darimu. Dengan gila, Yang Hao membentuk segel rahasia, keterampilan segel dewa. Tapi sebelum segel itu selesai, Xiao Yan telah berada di depannya, dan dengan satu sentuhan angin lembut di pergelangan tangan, segel Yang Hao langsung buyar. Tubuhnya gemetar, darah dalam tubuhnya bergolak hebat. Mengapa? Dia tahu titik lemah segel dewa itu. Pikir Yang Hao, mulai panik. Tapi belum selesai dia berpikir, sebuah pilar magma menyembur dari bawah kakinya, menghantamnya seperti naga api. Tubuh Yang Hao melayang, terbakar, dan membentur tiang batu di ujung ruangan. Batu itu remuk. Tubuhnya jatuh ke tanah, hitam hangus dan berdarah. Keheningan. Lalu, tepuk tangan meledak seperti badai. Semua orang berdiri. Mereka melihat satu sosok berdiri dengan tenang di tengah panggung. Xiao Yan, dengan tangan di belakang, bahkan belum berpindah sejengkal pun. "Terima kasih telah bersikap santai, komandan ketiga," ujarnya sambil tersenyum tenang. Yang Hao memuntahkan darah. Matanya merah. Harga dirinya hancur. Dia, komandan kepercayaan klan Gu, telah dipermalukan total. Dan semua orang tahu, pertempuran ini belum selesai.